Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Sahayati. Saya merupakan salah satu staf dosen di Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Sarjana Universitas Sespati Yogyakarta. Background pendidikan saya adalah sarjana kedokteran hewan, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan profesi dokter hewan, dan program pasca sarjana saya adalah di Field Epidemiology Training Program atau biasa disebut dengan epidemiologi lapangan. Saya bergabung di Unreal pada tahun 2017 dan sejak saat itu hingga sekarang saya dipercaya untuk bergabung pada tim minat epidemiologi. Mata kuliah yang biasa saya ampu adalah analisis data epidemiologi, pengukuran risiko dan beban penyakit, investigasi KLB dan wabah, kemudian pengendalian zoonotik dan tular vektor. Pada cuplikan video kali ini, saya akan memberikan gambaran tentang teknik pengajaran saya mengenai mata kuliah pengendalian zoonotik dan tular vektor. Sebagai tambahan informasi, mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa pada minat epidemiologi. Mata kuliah ini terdiri dari 4 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 2 SKS praktik. Deskripsi singkat mata kuliah ini yaitu mata kuliah ini akan mempelajari mengenai penyakit zoonosis yang masih ada di Indonesia seperti rabies, leptospirosis, tularemia, H5N1, antraks, dan lain-lain. Selain penyakit zoonosis, juga akan mempelajari mengenai tular vektor dan juga bagaimana pengendalian tular vektor. Capaian pembelajaran yang akan diterima oleh mahasiswa atau yang harus ditempuh oleh mahasiswa adalah mahasiswa mampu memahami mengenai berbagai macam zoonosis, berbagai macam tular vektor dan juga bagaimana pengendalian tular vektor. Kemudian mahasiswa mampu memahami berbagai macam penyakit zoonosis seperti rabies, H5N1, antraks, leptospirosis, kemudian brucellosis. Mahasiswa mampu memahami mengenai berbagai macam penyakit tular vektor seperti DBD, chikungunya, filariasis, dan lain-lain. Dalam cuplikan video teknik pengajaran saya berikut ini mengenai mata kuliah pengendalian zoonotik dan tular vektor akan saya sampaikan pada video berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang semua. warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Baik, Ibu. Oke, kita sudah masuk semester baru ya per hari ini, dan saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman yang hari ini mengikuti perkuliahan di minat epid. Perkenalkan, saya adalah Sri Sahayati. Saya salah satu dosen yang ada di minat epidemiologi ya. Jadi teman-teman mungkin yang masuk di epidemiologi akan sering bertemu dengan saya. Selain saya nanti akan ada banyak dosen lainnya seperti Ibu Alvira dan Pak Nur dan juga Bu Naomi, ada Bu Hesti seperti itu. Nah, kebetulan karena saya memasuki perkuliahan perdana nih di minat epid, saya akan menjelaskan terlebih dahulu perkuliahan pada hari ini ya. Hari ini kita akan kuliah mengenai mata kuliah pengendalian zoonotik dan tular vektor. Jadi ini merupakan salah satu mata kuliah wajib ya yang ada di minat epidemiologi. Jadi teman-teman kemarin ketika KRS kan disarankan oleh BPA untuk memilih ini, tapi jika Anda masuk di minat epid. Sebagai pertemuan pertama, kita akan mengenal terlebih dahulu apa sih mata kuliah pengendalian zoonotik dan tular vektor ya. Jadi teman-teman, mata kuliah ini membahas mengenai pengendalian penyakit zoonotik dan tular vektor ya. Jadi nanti Anda akan diberikan mengenai pengantar zoonotik, kemudian jenis penyakit zoonotik, kemudian penyakit yang berhubungan dengan vektor, bagaimana peran vektornya, kemudian jenis vektornya. Lalu di Indonesia itu kan masih banyak ya penyakit zoonotik kita, dan banyak hal yang berkaitan dengan zoonotik. Kita hidup di bumi ini tidak bisa lepas dengan yang namanya
kita berpisah dengan hewan, ya kan? Kalau teman-teman dulu mungkin di awal perkuliahan pernah tahu ya tentang segitiga epidemiologi gitu ya, kalau kita membahas mengenai host, agent, dan environment. Sebenarnya kita juga ketika membahas zoonotik, kita juga nanti akan mengenal mengenai kita berhubungan dengan wild animal atau hewan liar, kemudian kita berhubungan dengan pet itu hewan kesayangan, kemudian kita berhubungan juga dengan livestock seperti hewan ternak, di mana hewan-hewan tersebut berpotensi untuk menjadi zoonotik. Nah, apa sih Bu zoonotik itu? Nanti kita akan bahas ya. Karena sebelumnya kita, karena ini adalah perkuliahan perdana, saya akan menjelaskan dulu mengenai rencana pembelajaran ini. Jadi, sebenarnya kali ini sudah ada di LMS kita, ada di Learning Management System kita, teman-teman bisa mendownload dan kemudian mempelajari itu. Tapi akan saya jelaskan terlebih dahulu. Oke, di sini akan kita tahu bahwa kita mempunyai capaian pembelajaran. Ada capaian pembelajaran sikap, kemudian penguasaan pengetahuan, kemudian ada capaian pembelajaran keterampilan umum, kemudian nanti kalau di lagi kita ada capaian pembelajaran khusus. Lalu, dalam mata kuliah ini juga ada capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, ini yang penting ya. Saya akan kembali ke atas. Teman-teman, mata kuliah ini ada di semester 7. Teman-teman saat ini ada di semester 7. Di mana teman-teman sudah hampir ya di tahap menjadi sebutan mahasiswa akhir. Nah, mata kuliah ini dibagi adalah 4 SKS, di mana terdiri dari 2 SKS teori, lalu nanti ada 2 SKS praktik. Artinya, teman-teman selain ada perkuliahan di dalam kelas, nanti juga akan ada praktikum. Praktikum ini bobotnya 2 SKS. Untuk penjelasan praktikum nanti kita akan jelaskan di belakang. Oke, selanjutnya. Dalam perkuliahan ini, capaian pembelajaran mata kuliahnya nanti sudah kami sesuaikan dengan jumlah pertemuan yang ada. Kalau kita ini bobotnya 4 CS, jadi nanti pertemuan kita akan berlangsung selama 28 pertemuan selama 7 minggu. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama adalah teman-teman mampu mengetahui mengenai pengantar zoonotik. Lalu capaian kedua adalah mampu memahami zoonotik dan pengendalian sektor. Lalu capaian yang ketiga adalah mahasiswa mampu memahami mengenai pengertian sektor, jenis sektornya apa. Kemudian selanjutnya kita sudah masuk nih sektor-sektor yang akan dipelajari seperti sektor kecoa, ukuran kepadatan, kemudian bagaimana pengendaliannya. Kemudian mahasiswa mampu juga memahami mengenai pengendalian sektor lalat, ukuran kepadatannya. Lalu mahasiswa mampu memahami peran epidemiologi dalam bidang penyakit tular sektor. Nah, dalam capaian pembelajaran yang mengenai peran epidemiologi ini ya, mungkin juga jadi bahan pertanyaan. Kenapa sih kita pada anak kesmas ya, bagian akademik, kenapa harus mempelajari zoonotik yang sepertinya itu bukan ranah kita, tapi ternyata ini juga menjadi capaian pembelajaran loh. Jadi Anda tidak rugi lah ketika Anda masuk ke minat epidemiologi ya. Oke, lalu capaian pembelajaran berikutnya adalah mahasiswa mampu memahami pengendalian sektor di Indonesia. Di sini nanti kita akan mempelajari berbagai macam aturan-aturan yang ada di Indonesia mengenai pengendalian sektor. Selanjutnya ini adalah jadi mahasiswa nanti akan diperkenalkan dengan beberapa penyakit yang disebabkan oleh sektor. Sektor-sektor ini ada yang sudah kita sering kenal, bahkan atau juga yang mungkin nanti teman-teman baru pertama kali melihat. Nah, penyakit diantaranya yang menjadi capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mengenai penyakit DBD, penyakit chikungunya, penyakit malaria, penyakit filariasis, penyakit Zika, penyakit CE. Kemudian nanti kita juga akan mempelajari mengenai penyakit leptospirosis, penyakit avian influenza, penyakit rabies, pes, dan antraks. Lalu, dalam mempelajari zoonotik ini kita dilatih dengan International Health Regulation, jadi nanti kita juga akan mempelajari mengenai regulasi yang secara internasional. Di situ kita juga
akan diberikan teori mengenai IHR ya, atau International Health Regulation. Lalu teman-teman juga harus bisa mampu memahami tentang sektor. Kalau tadi penyakit yang di atas yang sudah saya sebutkan, ada mungkin penyakit yang disebutkan oleh sektornya adalah nyamuk ya, teman-teman sudah sering dengar. Nanti dalam mata kuliah ini teman-teman capaian pembelajarannya adalah mampu memahami mengenai sektor ginjal, kemudian sektor tulang, pipi, kemudian kita juga akan mencapai untuk mempelajari tentang survei ukuran kepadatan sektor tadi ya, seperti ginjal, kuku, dan tulang, bagaimana pengendalian juga. Lalu ini yang sedang ngetren, mengenai One Health. One Health itu sebuah konsep yang itu mengharuskan manusia tidak hanya berpikir dalam satu konteks bahwa kesehatan hanya memikirkan manusia saja, tapi di sini nanti Anda akan diperkenalkan bahwa One Health atau satu kesehatan ya, bukan satu kesehatan. Jadi itu adalah satu konsep yang menggabungkan bahwa sebenarnya sejatinya manusia itu tidak bisa terlepas dari yang namanya hewan, lingkungan, dan yang seperti itu. Lalu capaian pembelajaran yang terakhir adalah mahasiswa mampu memahami tentang efikasi pestisida. Di sini mahasiswa akan diajari tentang apa sih efikasi pestisida, bagaimana mengukurnya, seperti itu. Dan teman-teman, ini adalah daftar rujukan yang digunakan ketika perkuliahan zoonotik dan tular sektor ya. Dalam daftar rujukan ini, teman-teman selain yang sudah tertuliskan, teman-teman boleh sekali mengambil dari rujukan yang lain yang jelas itu harus relevan, seperti itu. Tapi di sini, apakah ada yang mau ditanyakan mengenai penjelasan mata kuliah? Ada? Ada, Ibu. Tidak ada. Oke, terima kasih. Aku ada, Bu. Halo, Gimana sih? Ibu, aku mau tanya nih, Bu. Tadi Ya, kan disebut selain tikus dan nyamuk, hewan apa sih yang berpotensi jadi vektor, Bu? oke. Hewan apa saja yang berpotensi menjadi vektor? Oke, Iya, Bu. Cindy. Itu akan saya jawab di belakang ya, mengenai hewan apa saja yang berpotensi sekiranya berpotensi menjadi vektor. Saat ini yang akan saya jelaskan mengenai RPS terlebih dahulu. Kita ada yang belum selesai. Baik. Thank you, Sin. Nanti saya akan jawab. Siap, Ibu. Oke. Yang masih ingin saya sampaikan di sini, kita ada kontrak ya kalau di awal perkuliahan. Jadi ini yang mengenai penilaian mata kuliah. Teman-teman biasanya kan kalau kuliah tidak melulu dengan kuliah, tapi teman-teman di akhir nanti akan mendapatkan penilaian. Jadi ini adalah jenis dan bobot penilaian hasil belajar teman-teman. Yang pertama ada tugas mandiri, bobotnya 10%, kemudian ada praktikum, bobotnya 40%, besar ya ini. Kemudian ada responsi, responsi ini biasanya nempel di praktikum, kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Akan saya jelaskan untuk bagian praktikum. Jadi kalau praktikum kenapa ini bobotnya besar? Karena dia mendapatkan bobot juga 2 SKS, dan dalam praktikum ini teman-teman tidak diperbolehkan kehadirannya kurang dari 100%. Jadi Anda wajib mengikuti praktikum dari sesi pertama sampai sesi terakhir. Di dalam praktikum, teman-teman akan diberikan berbagai macam materi yang berkaitan dengan mata kuliah ini. Sebagai contohnya ya, saya akan memberikan gambaran. Praktikum yang akan Anda lakukan adalah identifikasi tikus, kemudian identifikasi vektor. Identifikasi vektor ini nanti ada identifikasi lalat, kemudian ada identifikasi tunggal. Lalu yang terakhir untuk masalah pengendalian nanti kita akan praktikum mengenai efikasi pestisida. Seperti itu ya, jadi praktikumnya nanti akan dilakukan di Kesmas di lantai 4, teman-teman nanti akan mengikuti praktikum di sana yang akan didampingi oleh asisten dan juga laporan. Untuk tugas mandiri, harapan saya teman-teman ketika mendapatkan tugas dari dosen harus dikerjakan ya, meskipun
bobotnya rendah, akan tetapi saya kira ini tetap berpengaruh terhadap nilai akhir Anda. Itu jangan sampai kosong. Kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir semester ini sama seperti penjelasan di mata kuliah lain, bahwa ini adalah penilaian untuk mahasiswa mengenai kognitifnya ya. Jadi nanti akan ada ujian secara tertulis. Kalau saat ini kita mungkin akan masih menggunakan ujian secara online. Untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester ini akan menjadi syarat apakah nilai Anda bisa dikeluarkan atau tidak. Jadi usahakan Anda tetap mengikuti ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester, karena ini juga berpengaruh pada nilai akhir Anda. Lalu bagaimana sih penilaiannya? Baik, ini adalah tabel pedoman penilaian aduan patokan ya. Jadi Anda akan mendapatkan nilai otomatis jika presensi Anda itu tidak memenuhi 75%. Dalam perkuliahan ini kan ada 28 pertemuan, jadi usahakan 3/4 dari 28 itu Anda harus berangkat. Usahakan harus berangkat supaya tidak dapat gitu ya. Karena ini dari bagian akademik akan melakukan penyisiran seperti itu. Lalu ini adalah huruf mutunya. Kebalik sepertinya ini ya. Skala nilai dan huruf mutu. Kalau huruf mutu yang A, B, C, D, E, kemudian skala nilainya adalah yang angka. Jadi Anda akan mendapatkan nilai A jika skala nilainya adalah lebih dari 80. Kemudian Anda akan mendapatkan nilai B jika skor Anda adalah 66 sampai 79,99 dan Anda akan mendapatkan C jika Anda punya skor 51 sampai 65,99 dan Anda akan mendapatkan nilai C jika skor Anda kurang dari 50,99. Baik, ini adalah mengenai penilaian ya. Dan selanjutnya mungkin kita akan melakukan kontrak juga untuk perkuliahan kita. Saat ini kita akan melakukan perkuliahan secara daring atau online, artinya kita tidak masuk di kelas ya, akan tapi tetap akan ada aturan bagaimana Anda masuk dalam Zoom meeting. Oke. Mahasiswa, saya akan meminta pendapat teman-teman terlebih dahulu. Saya akan memberikan penawaran bahwa mahasiswa boleh masuk Zoom terlambat lebih dari 15 menit, lebih dari 15 menit itu masih boleh masuk. Atau 15 menit itu Anda sudah tidak boleh masuk. Anda pilih yang mana? Kalau saya pribadi, saya akan memilih ketika Anda lewat dari 15 menit, Anda tidak akan saya perkenankan masuk dalam kelas saya. Karena itu biasanya akan mengganggu konsentrasi ketika saya harus memasukkan, mau meng-admit gitu ya, kalau kita pakai Zoom seperti itu. Untuk waktu 15 menit, apakah bisa Anda terima? Atau mau lebih dari 15 menit? Bisa, Bu. 15 menit aja, Bu. Bisa ya? Oke, 15 menit ya. Jadi kita ketika misalnya kita jadwal kuliah jam 9, berarti maksimal Anda harus sudah masuk dalam Zoom meeting saya jam 9.15. Dan itu berlaku untuk seluruh dosen. Baik, kontrak yang kedua, jika Anda tidak bisa mengikuti kuliah Zoom meeting ini, Anda wajib melaporkan kepada dosen beserta dengan alasannya. Jika sakit, Anda harus melaporkan surat sakit. Ya. Sepakat yang ini? Sepakat, Bu. Oke, terima kasih. Lalu selanjutnya, untuk pengumpulan tugas, ya ini pengumpulan tugas ya. Dalam pengumpulan tugas, dosen akan memberikan tenggat waktu. Tenggat waktu ini harus Anda sepakati, misalnya tenggat waktunya adalah 7 hari dari hari perkuliahan. Nah, itu wajib Anda penuhi. Ketika Anda terlambat, silahkan menghubungi dosen untuk membuka kembali di dalam LMS kita waktunya, karena bisa kan oleh dosen ditutup ya untuk pengumpulannya. Silahkan nanti menghubungi lagi. Apakah boleh? Jadi harus menanyakan kepada dosen, apakah boleh saya mengumpulkan terlambat? Gitu. Tapi harapan saya untuk ini Anda tepati.
Tepat nggak nih 7 hari ini? Sepakat, Ibu. Ya, Sepakat, tepat ya. Bu. Ya, Bu. Oke, selanjutnya untuk dosen ya, saya akan memberikan kontrak juga bahwa di jam perkuliahan sudah para dosen akan sudah mengupload materinya di LMS. Kemudian dosen juga wajib memberikan penilaian semua tugas yang ada di LMS. Berikut adalah kontrak perkuliahan kita. Bisa diterima ya? Bisa, Bu. Bisa. Saya, Oke, Bu. ya. Selanjutnya. Oke, kita akan masuk pada sesi pertama. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai RTS dan juga kontrak perkuliahan. Untuk selanjutnya, di materi pertama, menurut RTS yang ada adalah kita pengantar mengenai zoonotik dan pengendalian vektor. Oke, ini adalah outline-nya yang akan kita pelajari hari ini mengenai zoonotik, jenis zoonotisnya, kemudian nanti sedikit mengenai tular vektor. Oke, teman-teman, pernah dengar mengenai zoonotik belum sih? Pernah, Belum. Ibu. Pernah, Bu. Belum, oke. Apa tuh zoonotik kalau pernah? Salsa, pernah dengar itu zoonotik apa? Penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia, Bu. Oke, baca slide ya, itu oke. Artinya kamu bener ya? Oke, gini, itu benar ya. Memang zoonotik kita kalau lihat dari kata-kata itu itu ada pasti berhubungan dengan hewan. Memang zoonotik itu adalah suatu penyakit atau infeksi yang memang ditularkan dari hewan ke manusia. Dan bahkan ada yang menyebutkan bahwa itu bisa dilahirkan reversible, jadi bisa hewan ke manusia, manusia ke hewan, seperti itu. Dan karena kita di bumi ini tidak hidup sendirian ya, kita hidup sama hewan juga. Jadi makanya kita itu berpotensi menjadi orang yang bisa tertular zoonotik gitu. Coba contohnya, pernahkah teman-teman tidak pernah bersinggungan dengan hewan? Tidak pernah, sepertinya. Ya, pernah, Bu. Tidak pernah ya. Kita makan dari sumber hewan seperti itu. Kita punya hewan peliharaan dan itu berpotensi untuk menjadi zoonotik. Nah, zoonotik itu sendiri dapat ditularkan melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Kalau langsung ya karena kita berinteraksi dengan hewannya yang mengidap zoonotik. Kalau yang tidak langsung, kita bisa melalui vektor atau bisa juga terinfeksi dari contohnya melalui udara seperti itu ya. Itu banyak banget. Cindy tadi tayangnya contoh hewan yang bisa menjadi vektor gitu ya. Atau gimana sih? Iya, Bu. Selain kan tadi Ibu bilang di awal ada nyamuk ya, Bu. Selain Iya. tikus itu ada lagi nggak, Bu? Oh, ada lagi. Itu nanti kita akan bahas di vektor ya, tapi nggak apa-apa saya akan jelaskan di awal. Itu kalau vektor lainnya kayak misalnya tulau itu bisa, capra bisa, kecoa bisa, lalat bisa. Tapi kalau zoonotik ini sendiri, dia terkadang tidak membutuhkan adanya vektor, tapi dari hewan itu sendiri seperti itu. Oke, teman-teman, di zoonotik ini ada pembagiannya ya, ada berdasarkan reservoirnya, ada berdasarkan atur penyebabnya, dan juga berdasarkan cara penularannya. Sebenarnya cara penularan tadi saya sudah sebutkan ya, kontak langsung dan tidak langsung. Jadi kita bisa langsung ke tentang reservoirnya. Jadi reservoir ini ada 3 mengenai anthropozoonosis, kemudian zooanthropozoonosis, kemudian ada amphizonosis. Nah, ini adalah beberapa contoh ya. Kalau antro ini, jadi penyakitnya dapat berkembang bebas di antara hewan-hewan liar maupun peliharaan. Jadi manusia ini terinfeksi dari titik akhir gitu ya. Kalau misalnya
Kalau misalnya dari hewan, contohnya nih penyakit rabies, itu kan dari hewan ya, dari hewan kemudian menular kepada manusia. Tapi dari manusia ini sudah tidak bisa menularkan ke manusia lainnya, seperti itu. Jadi makanya dia disebut adalah dead end atau kalau bahasa Perancisnya desak gitu. Itu contohnya di penyakit rabies, brucellosis, anthrax. Pernah dengar ya rabies, brucellosis, Pernah, anthrax Bu. itu kan ya itu kan ada di rabies sering ya di anjing, kemudian brucellosis itu ada di sapi, anthrax itu di hewan ternak, sapi, kambing bisa. Kemudian ada zooantroporosis. Nah, kalau ini penyakitnya berlangsung secara bebas pada manusia atau merupakan penyakit manusia yang terkadang menyerang hewan sebagai dead end-nya, kebalikannya kalau ini. Nah, ini ada tuberkulosis tipe humanus, kemudian ada amoebiasis dan difteri, seperti itu. Jadi, kalau tadi yang antro itu menyerang dari hewan menular ke manusia, kalau yang zoo ini dari manusia yang menyerang ke hewan. Kemudian amphizonosis. Nah, ini manusia dan hewan ini merupakan reservoir yang cocok untuk agen penyebab penyakit nih. Ya, ini biasanya berjalannya secara bebas juga ya, contohnya kayak staphylococcus dan streptococcus. Jadi ini infeksi bakteri. Dan mungkin teman-teman perlu diketahui juga ya bahwa ini adalah penyebabnya nih. Saya sudah menuliskan di saya ada bakteri, virus, dan parasit. Banyak ya. Dan ini adalah contoh penyakitnya ada TB, ada kalau di jamur. Nah, ini adalah ternak dengan infeksi zoonosis yang infeksi bakteri ya. Jadi saya sudah menempelkan di slide bahwa ini adalah nama penyakit zoonosisnya, kemudian bakteri penyebabnya, lalu hewan yang terinfeksi dan juga cara penanganannya pada manusia. Oke, penyakit yang biasanya tren di kalangan kita ya. Teman-teman pernah dengar leptospirosis belum? Pernah, Bu. Pernah? Ya. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri penyebabnya leptospira. Vektornya itu sikus ya. Biasanya menyerang petani, yang berisiko adalah petani. Dan itu ada di sawah. Nah, ini adalah penyakit zoonosis. Artinya, di hewan itu bisa ada dan itu bisa menular kepada manusia. Caranya gimana? Nah, ini melalui air seni. Air seni itu air kencing ya. Kalau misalnya ada kulit yang terluka, terbuka, jadi bisa terinfeksi. Gitu. Ada yang mau bertanya sampai sini? Ada yang mau bertanya? Silahkan kalau mau bertanya. Saya, Bu. Nanti akan saya lanjut. Oke, Dianti di mana? Silahkan Dianti. Dianti? Ada yang lain? Ya, Jadi silahkan. ini yang mau saya tanyain, zoonosis yang ada di Indonesia apa saja ya, Bu? Oke, zoonosis yang ada di Indonesia. Lumayan banyak ya. Sebenarnya ada tabel ini ada semua di Indonesia. Contohnya ya, tuberkulosis ada. Tuberkulosis itu TB. Brucellosis ada. Seperti di sapi. Tuberkulosis itu kadang ada juga di sapi kambing, hewan liarnya kayak di Tadi adalah cuplikan mengenai teknik pengajaran saya pada mata kuliah pengendalian zoonotik dan tular vektor. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.